The Revenge, bagian 36, Red 21 plus oleh Neng Neng. Seorang pria tengah berdiri tegak di antara lampu remang yang menyinari dua insan yang kini tengah tergeletak hampir saling memeluk. Matanya memindai mereka yang tengah terlelap dengan napas teratur. Sementara itu, televisi tetap menyala, menampilkan sebuah drama yang mungkin di awal menjadi pilihan dua insan yang tengah terlelap tersebut untuk menemani kegabutan mereka. Pria tersebut meremat jari jemarinya yang tiba-tiba saja berkeringat dan dingin. Matanya memerah menatap satu persatu dari dua manusia yang malah semakin lelap. Merasa tidak terganggu dengan tatapan tajam yang mengintimidasi darinya. Cih, perempuan, murahan. Pria itu berdecih kesal, melanjutkan langkahnya menuju lantai 2 rumahnya, di mana kamarnya berada di sana. Menutup pintu dengan sedikit kasar, pria itu melempar tubuhnya ke atas ranjang besarnya. Waktu sudah menunjukkan hampir dini hari, tapi pria itu baru saja tiba di rumahnya. Melakukan banyak kegiatan hanya karena ingin menghindari seorang perempuan yang sebentar lagi akan dinikahinya. Tidak ingin bertegur sapa, karena pria itu sangat membenci wanita yang sebentar lagi akan menjadi istrinya tersebut. Rasa benci yang menumpuk hingga berubah menjadi dendam. Semuanya masih sama besarnya. Luka, penyesalan, rasa sunyi, semuanya sudah mendarah daging dalam tubuhnya hingga semua rasa itu bercampur satu, menjadi sebuah amarah. Dan ingin meluapkannya lewat balas dendam tak berkesudahan. Harusnya kamu tidak pergi meninggalkan aku. Pria itu menatap sebuah foto besar yang masih menempel di dinding kamarnya. Foto yang diambil ketika mendiang istrinya masih hidup. Mereka terlihat bahagia penuh dengan tawa di sana. Harusnya kamu sudah lahir di dunia. Andra kembali menolehkan pandangannya pada sebuah foto kecil yang dibingkai figura. Foto hitam putih yang menunjukkan jika calon anaknya baik-baik saja sebelumnya. Harusnya aku bisa menjaga kalian, ucapnya lagi dengan nada lirih. Perlahan ekor matanya menghasilkan cairan bening. Tanpa diperintah, cairan itu luruh begitu saja. Berulang kali, Andra menepuk dadanya kesal. Kesal karena semua tidak sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Aku akan melakukan apapun agar kalian bisa tenang di alam sana. Gumamnya kemudian, mengepalkan tangannya hingga menjadi sebuah bulatan sempurna. Rahangnya kembali mengeras. Batinnya tidak bisa tenang selama dendam itu belum tersampaikan. Kabut dingin yang terbawa angin menekan jendela-jendela di sebuah rumah besar kediaman keluarga Shailendra. Seorang gadis yang masih betah bergelung di bawah selimutnya masih enggan untuk keluar dari tempat ternyamannya. Gadis itu hanya menggeliat lalu membuka matanya perlahan. Segera dia menoleh pada tubuhnya yang masih berbalut piyama tidurnya. Bibirnya mengembang seketika. Dia tahu persis jika Bima, pria itu yang sudah memindahkan tubuhnya ke kamar. Jam berapa aku tertidur? Kiara bergumam. Mas Andra sudah pulang. Harusnya aku menyambutnya semalam. Tapi karena asyik mengobrol dengan Mas Bima, aku jadi ketiduran. Bodoh, umpatnya lagi pada diri sendiri. Berjalan menuju kamar mandi, Kiara segera membersihkan dirinya. Setelah dia segera bergerak menuju lantai 2, di mana kamar Andra dan Bima berada. Good morning. Kiara tersenyum kala Bima melambaikan tangannya dan menyapanya dengan ceria, membuat harinya terasa manis dan semangatnya bertambah pagi ini. Pagi Mas Bim. Kiara tersipu, lalu menunduk malu-malu. Ya, gadis ini pasti ingin menemui calon suaminya. Tidak bisakah kamu menahan dirimu? Bima mengerucutkan bibirnya, lalu terkekeh geli. Mas Bima. Kiara merajuk, lalu berjalan menuju kamar Andra, meninggalkan Bima yang tengah tersenyum, lalu segera mengubah ekspresinya menjadi datar. Bima turun menuju lantai 1 dan bergegas menuju mobilnya. Tuan, tidak sarapan? Seorang pelayan menyapa Bima, namun pria itu hanya menggeleng, melanjutkan langkahnya menuju mobil yang terparkir di garasi. Pria itu merasa malas jika harus bertemu dengan sang ibu yang semalam telah memberinya peringatan.
terlebih dengan sang kakak. Sementara itu, Kiara mengetuk pintu kamar Andra dengan hati berdebar. Kepalanya menunduk malu-malu. Lalu kakinya sesekali ditekankan kuat di sandal rumahan yang dikenakannya. Merasa gemas dengan tingkahnya sendiri, juga malu. Ceklek. Pintu terbuka setelah Kiara beberapa kali mengetuknya. Terlihat Andra menyembulkan kepalanya dari balik pintu. Rambutnya masih terlihat basah. Sementara itu, handuk berwarna putih masih melingkar di perutnya. Rupanya Andra baru saja selesai mandi. Mas Andra? Kiara menyapa dengan senyuman manisnya pagi ini. Masuklah. Andra menyingkirkan tubuhnya, memberi ruang pada Kiara agar gadis itu masuk ke dalam kamarnya. Semalam, Mas Andra pulang terlambat. Kiara bertanya dengan nada kecewa. Terlalu banyak pekerjaan. Aku harus menyelesaikan semuanya. Karena setelah menikah, kita akan pergi bulan madu. Andra menjawab dengan santai, senyum terukir di bibirnya. Bukan senyum bahagia, namun senyuman aneh yang membuat Kiara bingung mengartikannya. Oh ya? Gadis itu bertanya dengan mata berbinar. Ini adalah pengalaman pertamanya, dan Andra adalah orang pertama yang akan melakukan segala ritual pernikahan juga setelahnya. Andra bergumam sambil mengangguk. Kamu mau bulan madu kemana? Andra menoleh. Untuk pertama kalinya, pria itu bertanya sesuatu mengenai acara yang berhubungan dengan pernikahannya pada Kiara. Kemana saja aku suka. Selama itu bersama Mas Andra. Kiara menjawab dengan antusias. Baiklah, Mark akan mengatur semuanya. Andra meraih sebuah kemeja berwarna hitam dari dalam lemari, lalu mencoba untuk menggunakan kemeja tersebut. Namun gerakannya terhenti kala tangan Kiara meraih kemeja tersebut dan membantu Andra untuk memakainya. Andra sempat mematung, napasnya hampir terhenti, tidak menyangka dengan apa yang dilakukan Kiara. Aku sedang belajar menjadi istri yang baik, ucapnya malu-malu, tangannya terasa sedikit bergetar. Kebahagiaan yang dirasainya karena akan menikah dengan pria pujaannya membuatnya sedikit lupa diri. Andra adalah cinta pertamanya. Tentu, Kiara akan melakukan apapun untuk membuat cintanya bahagia. Baiklah, dengan pasrah Andra membiarkan Kiara melakukan apapun pada tubuhnya, termasuk ketika gadis itu bercincit untuk memasangkan dasi berwarna senada dengan kemeja yang digunakan Andra pagi ini. Bukankah ini adalah hal sederhana yang paling menyenangkan bagi suami istri? Kiara bertanya menatap Andra. Di buku yang pernah dia baca, ketika istri memasangkan dasi pada suaminya, maka suami akan mencium istrinya atau menggodanya hingga terciptalah pagi yang menyenangkan menurutnya. Namun ini tidak terjadi pada mereka. Kiara sedikit kecewa. Tentu, namun kita belum sah menjadi suami istri. Ucapan Andra membuat Kiara menjadi sedikit malu. Dia yang terlalu semangat hingga membuatnya menjadi sedikit agresif. Memalukan, batin Kiara merutuk. Setelah menikah, kita akan melakukan banyak hal. Aku sudah mencatatnya dan kita tinggal melakukan list yang sudah aku buat. Kiara kembali terkekeh geli dengan tingkahnya pagi ini. Tentu,